Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya kita akan segera memulai acara ini. Walaupun hujan dan badai bahkan macet tidak menyurutkan langkah dan niat kita semua. Dan semoga di bulan Ramadan ini menjadi berkah ya semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelumnya saya memohon kesediaan dari semua para hadirin di sini, para insan perfilman Indonesia untuk menjawab jika saya memberi salam sinema. Jawabnya Bangkit Perfilman Indonesia. Bersedia? Waduh, gimana Mas? Bersedia? Oke, terima kasih. Baik, saya akan memulai acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ulang lagi. Baik, saya akan ulang. Salam sinema, jawabnya Bangkit Perfilman Indonesia. Oke. Ya, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Dan bagi yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga dilancarkan puasanya. Amin. Yang terhormat Ibu Mutia Hafid, Ketua Komisi 1 DPR RI. Yang terhormat Bapak Saiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI. Yang terhormat Bapak Hilmar Farid PhD, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Yang terhormat Neil L. Hilmam, Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif. Yang terhormat Bapak Ahmad Mahendra, Direktur Perfilman Musik dan Media, Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Gunawan S. Pagaru, SIKOM CFP CFD CFI, Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia. Yang terhormat Ibu Vivian Idris, Ketua Pelaksana Hari Film Nasional 2023. Yang terhormat Bapak dan Ibu dari jajaran Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Yang terhormat Bapak dan Ibu dari jajaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yang terhormat Bapak Romi Hardi Fibrianto, Ketua Lembaga Sensor Film. Yang terhormat para Dewan Etik, para Dewan Pengawas dan para pengurus Badan Perfilman Indonesia. Yang terhormat Ibu Heidi Ismail, Ketua Yayasan Usmar Ismail. Serta tentunya rekan-rekan insan perfilman Indonesia yang saya banggakan. Salam sinema. Boleh kita ulang ya? Ulang dong, Bangkit Perfilman Indonesia. Oke. Salam sinema. Baik, kalau didubbing namanya crowded. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, marilah kita sama-sama berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kepada kita seluruh nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat untuk menghadiri acara Sarasehan Hari Film Nasional Kamis 30 Maret 2023 bertempat di Gedung Film Pesona Indonesia, Jalan MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya atas nama panitia, saya menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada Direktorat Perfilman Musik dan Media, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang telah mendukung seluruh rangkaian Hari Film Nasional dengan agenda Konferensi Hari Film Nasional 6-11 Maret, Lokakarya Hari Film Nasional 15-18 Maret, dan Sarasehan Hari Film Nasional 30 Maret 2023. Dan kami menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pokja Apresiasi dan Literasi Film, Direktorat Perfilman Musik dan Media, Kemdikbud Ristek, Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta, Indosiar TV, BSM, dan Maxstream yang telah membantu terselenggaranya Sarasehan Hari Film Nasional 2023 ini, beserta seluruh hadirin yang dengan penuh semangat menghadiri Sarasehan Hari Film Nasional 2023
secara offline maupun online. Baiklah, untuk mengawali acara kita, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Terima kasih, silakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Ruli Sofyan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mohon izin dan mohon maaf terutama kepada bapak-bapak dan khususnya para pini sepuh. Baiklah, saya akan mulai doa dengan cara Islam kepada bapak ibu sekalian yang beragama lain. Mohon berkenan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mari kita mulai, saya mulai dengan membaca suratul Fatihah. Setelah membaca suratul Fatihah, mari kita angkat kedua tangan kita, menundukkan kepala kita, memohon kepada Yang Maha Kuasa. Semoga dengan surat Al-Fatihah, Allah mengijabah segala permohonan kita. Juga kepada para pinisepuh, semoga mereka tetap diberi kekuatan, diberi kemampuan, diberi kesehatan oleh Allah SWT. Dan yang juga yang tidak hadir kepada yang sakit, semoga diangkat penyakitnya. Dan juga kepada seluruh masyarakat perfilman Indonesia, semoga mendapat keberkahan dari Allah SWT. Allah haziniyah wa kuliniyah soleh firidullahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan sakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalajikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami berkumpul dalam rangka Hari Perfilman Nasional. Semoga Engkau ridha ya Allah. Semoga apa yang kami buat, kami baktikan diri kami kepada bangsa dan negara ini menjadi berkah buat kami dan mendapat ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah para pemimpin kami, berilah hidayah kepada mereka,
kuatkanlah iman mereka, kuatkanlah badan mereka, kuatkanlah dan sehatkanlah mereka dalam mengemban tugas-tugas negara. Semoga negara kita, negara Indonesia menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah ridho-Mu kepada para pahlawan kami, wabil khusus Haji Usmar Ismail. Semoga mereka dan semua pahlawan-pahlawan kami Engkau tempatkan di tempat yang terbaik di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami berkah pada hari ini dan selanjutnya. Pertemuan hari ini mudah-mudahan menjadi pertemuan yang marhumah. Dan perpisahan kami, perpisahan yang Engkau rawat yang menjadi perpisahan yang maksumah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasadah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana taqabbal minna sholatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana sujudana qudana wa tadarru'ana wa takbirana wa tahanakunan minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wassalam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ruli. Baiklah, selanjutnya kita rileks sejenak karena akan kita sama-sama saksikan pertunjukan tari Ratu Jaro. Tari Ratu Jaro adalah tari garapan baru yang berangkat dari beberapa tari tradisional di Aceh. Pada perkembangannya, tari ini difungsikan sebagai tari penghormatan kepada tamu. Dan kali ini dipersembahkan oleh Sanggar Gemala Nangro, Diklat Anjungan Aceh, Taman Mini Indonesia Indah. Assalamualaikum. Kami ucapkan ke Bandung Rakan Jame Bantukan. Assalamualaikum Po Intan Bulil Mubri Salim Kuarelingka Kujameka Karena Salim Nabi kun sunnah Jarota mumat Syarat mulia. Alhamdulillah, puja keduaan. Alhamdulillah, puja urapi. Bedile negeri kiamat donya, umat lam donya letak salan. Tinggal sembahyang dengan puasa Allah.
rahmat Allah yang Amin Allahumma amin. Berkat rahmat Allah yang Allah putih di jangkaunya kunangan mise. Hantam tak comel di kamu salah. Putih dengan jangkaunya kunangan mise. Tanya lale, hana jangan kata kiamat donya. Umat lam donya letak salahan, hingga sembahyang dengan puasa. Putih dengan jangkau kunangan dan mise. Aro Pulau Pinang. Hilila upasiro idi tatare pukat. Gata bala mahai kaja guna kaja. Putih tu lelai hai jerat u dalam jerat. Benar teringat yang ka guna yang ka. Tajam melabo jalan muwet-wet. Di bukit hai bukit jadi rata. Kubut agama berkebit-kebit. Amat cahit aco ciruga. Jempa mira lelat basanggoy. Di langit bintang cuade di bumi pandai. Bulan ada kecuaka melelet asa. Lendung ada imat tadile teringat sabe ke ayah bunda. Cuma di pamira lalu batanggoy tanah di londe nayu ata harus takade tu ada upam sama di londe galapana. Haila otsa ila embama. Hai perahu raya bukau cabang kapata tiang tamangku walahai menyana kasih diulun sayang lah nyubet lekang kitanya dua hilau sah ila mama alai kebadi kita berlumba begitu salam kuasa lalu salam penuh digatan. Ya, terima kasih kepada para penari dari Gemalan Nangro, Diklat Anjungan Aceh Taman Mini Indonesia Indah. Tentunya di samping merupakan tari penghormatan kepada para tamu, dan itu juga membuktikan bahwa semua insan film Indonesia akan semangat dan bangkit, semakin bangkit untuk perfilman Indonesia.
Tepuk tangannya dong. Terima kasih. Baiklah, untuk selanjutnya sambutan Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia kepada Bapak Gunawan Pagaru SIKOM CFP CFD CFI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lihat tarian tadi ini jadi nggak tahu harus ngomong apa. Karena tiba-tiba berimajinasi begitu jauh. Seandainya para insan film atau para stakeholders kita, pemangku kepentingan kita, bisa bekerja sama seperti apa yang kita lihat tadi. Begitu harmonis, begitu kolaborasinya yang sangat dahsyat, memunculkan ritme yang sangat dahsyat. Menurut saya, insya Allah 5 tahun ke depan industri film Indonesia bisa menguasai Asia Tenggara. Begitu imajinasi saya tadi. Setiap ada jeda sedikit kita tepuk tangan. Setiap jeda ada sedikit kita tepuk tangan. Saya menghitung ada sekitar 5 kali tadi itu. Makanya saya berimajinasi dengan 5 kali bertepuk tangan. 5 tahun ke depan kita akan menguasai Asia Tenggara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hada lihaza. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Hadirin para tamu undangan yang kami cintai dan yang kami sayangi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan cintanya dan kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di tempat yang bersejarah ini, di bulan yang baik ini, hari yang baik ini untuk memperingati Hari Film Nasional yang ke-73. Semoga kita semua diberi kebaikan, keberkahan atas kehendak dan kasih sayangnya. Yang terhormat Bapak Nadiem Makarim yang Menteri Kemendikbudristek yang mungkin nanti ada videonya ya yang akan ditayangkan insya Allah. Dan yang kami hormati Bapak Hilmar Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek yang sepertinya berhalangan, tapi juga akan ada videonya kalau nggak salah yang akan dikirim ya, atau mungkin ada yang mewakili nanti. Bapak Nil L. Hilmar, Deputi 7, terima kasih Pak sudah datang, meskipun kemarin kita juga sempat diskusi lagi. Terus, nah itu tadi semoga bisa terjalin satu harmonis, satu simfoni yang baik untuk kita semua, seperti apa yang diberikan, yang dipersembahkan oleh teman-teman dari Anjungan Aceh, Taman Mini Indonesia Indah. Dan yang kami cintai Bapak Ahmad Mahendra juga sepertinya berhalangan. Dan tentu saya lihat Pak Edi yang mewakili. Terima kasih Pak Edi sudah hadir. Kapoknya apresiasi. Bapak Saifullah Agam hadir, Direktur Industri Kemenparekraf, Manajemen Industri Kemenparekraf. Dan para tamu undangan dengan tidak mengurangi rasa hormat dan kasih sayang saya, kami kiranya mohon dimaafkan jika kami tidak bisa menyebut satu persatu, tapi sepertinya saya harus menyebut satu persatu, takut saya kualat. Ini sesepuh-sesepuh ini, guru-guru saya
Saya mungkin memulai dari mana, ini banyak sekali. Ini nah, Bu Nini udah begini-begini, terpaksa saya sebut pertama kali Bu Nini El Karim. Ini guru saya di teater populer yang banyak mengajarkan saya tentang bagaimana memaknai hidup. Beliau adalah psikolog. Terus ada juga pernah kerjasama tidur 24 jam di lokasi ini Pak M.T. Rizal, sutradara Naga Bonar yang legendaris. Ini terakhir kita satu produksi ya Pak, judul yang lain. Terus ada Mas Acil di sebelahnya. Ini perlu Mas Acil ini juga film-filmnya yang cukup legendaris. Terus ada Mas Ismail Sofyansani, Reza Rahardian lahir di tangan beliau. Terus ada Inga, ini pernah satu produksi saya sama saya juga di Pekanbaru ya. Nah yang paling ini yang kami cintai Bu Ida Farida. Selamat Bu Ida masih bisa menemani kita untuk merayakan Hari Film Nasional. Terus guru saya di sebelahnya Jos Kamarullah. Banyak karya-karyanya, citranya sudah terlalu banyak dan tidak bisa lagi terhitung mungkin sebagai sinematografer maupun editor. Sebelahnya, nah ini yang siapa yang tidak kenal lagi nih, Bobby Sandi. Terus yang terakhir Pak Muji, ini beliau ini sampai mendirikan yayasan sehati dan seprofesi. Jadi kemarin kami ada sedikit candaan waktu KFT yang kemarin 22 Maret berumur 59 tahun. Ada candaan sedikit Mas Muji ya. Kita tidak pernah melihat foto Mas Muji apabila ada teman-teman yang lagi sedang sakit. Pasti beliau ada dan rajin sekali untuk menemani teman-teman yang sakit gitu. Kurang lebih itu yang mohon maaf kalau ada yang tidak tersebut ya. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini izinkan kami menyampaikan bahwa kepengurusan Badan Perfilman Indonesia periode 2022-2026 genap setahun dan kami mohon maaf di tahun ini, di bulan Maret ini genap setahun kepengurusan kami. Kami mohon maaf jika banyak harapan-harapan yang diamanatkan kepada kami melalui kongres bulan Maret tahun 2022 kemarin yang lalu belum dapat kami penuhi. Namun kami mohon doanya atas berkat doa hadirin, semoga di tahun-tahun yang akan datang amanat dan harapan itu dapat kami penuhi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jika kita bicara tentang Hari Film Nasional, maka kita terbawa ke masa 73 tahun yang lalu ketika film nasional pertama kali dibuat oleh perusahaan Indonesia dan dikerjakan oleh orang Indonesia. Dan begitu juga jika kita menyelenggarakan Hari Film Nasional di gedung ini, di tempat ini, di tempat kita sekarang, maka tentu saja kita juga bernostalgia tentang gedung ini. Mari kita berdoa semoga kita terus diberi kesehatan dan kesempatan untuk terus jadi saksi adanya kegiatan-kegiatan perfilman di gedung ini. Wabil khusus penyelenggaraan Hari Film Nasional. Kami berharap Hari Film Nasional terus bisa kita jadikan sebagai momentum untuk mengukur atau sebagai pemicu lahirnya inisiatif baru untuk mengembangkan perfilman nasional di masa mendatang. Melalui perayaan momen bersejarah ini, berbagai inisiatif itu harus terus dikoordinasikan dan disinergikan, sehingga setiap pelaksanaan tindakan dapat dipastikan akan menuju arah yang sama dengan semangat kebersamaan dan kegotong royongan. Kesamaan tujuan sangat diperlukan untuk pemajuan industri perfilman Indonesia selama 6 hari konferensi dari tanggal 6, 11
6-11 bulan ini dengan menghadirkan 47 narasumber dari pelaku pendidikan, pelaku usaha, pelaku kegiatan, profesi, pengambil kebijakan dan para pakar yang terkait perfilman, terbaca dan tergambar jelas wajah perfilman Indonesia. Betul bahwa kita telah banyak melakukan kegiatan-kegiatan perfilman, bertumbuhnya komunitas-komunitas film di seluruh wilayah Indonesia yang kemudian melahirkan filmmaker baru dan bahkan banyak yang telah mendapatkan tempat pada festival-festival internasional. Dan tercatat bahwa kita saat ini berada dalam suatu capaian yang sangat menggembirakan, belum pernah kita capai sebelumnya. Market share film Indonesia di tahun 2022 telah mencapai 61%, sudah melebihi film impor. Namun pertanyaan besar buat kami adalah apakah ini suatu keberuntungan atau kecelakaan? Dari 47 narasumber yang hadir dalam konferensi, satu pun tidak ada yang menyinggung atau menyampaikan temuannya soal capaian ini yang memiliki data yang valid. Sebahagian besar narasumber menyampaikan masalah-masalah yang ada saat ini dalam industri film kita, khususnya soal banyaknya regulasi yang tidak harmonis terkait perfilman, sehingga tentu saja sangat berdampak dan bahkan cenderung membelenggu industri film kita untuk maju sesuai harapan kita semua. Namun kami tetap bersyukur bahwa selama 6 hari konferensi kita dipaksa untuk melihat wajah kita dipaksa untuk bercermin. Seperti yang saya sampaikan di atas bahwa kita perlu memiliki tujuan yang sama untuk memajukan perfilman Indonesia. Dalam rangka Hari Film Nasional selama 3 hari setelah konferensi kami pengurus BPI bersama dengan beberapa narasumber membaca dan menelaah hasil konferensi dan kemudian tergambar betul bahwa industri film kita sedang berlayar, namun nahkoda kapalnya tidak punya kompas. Dan bahkan tidak menggunakan peta. Karena peta yang biasa digunakan tidak lagi dapat dibaca karena usang. Sehingga perlu mengganti peta yang baru. Dan bahkan dalam konferensi ada yang menganalogikan bahwa kita ini orang buta dan dituntun oleh orang buta. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberi kesehatan dan menjadi saksi adanya peta baru, adanya kompas baru untuk sang nahkoda, agar sang nahkoda bisa berlayar membawa kita semua ke tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan. Hari Film Nasional kita rayakan atas jasa Bapak Haji Usmar Ismail yang kami yakini bahwa beliau dalam mencapai tujuannya pasti menggunakan kompas dan peta yang baik. Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran. Ya Allah, berkahilah semua ilmu yang kami dapat selama kegiatan ini sehingga kami dapat mengamalkan untuk masyarakat, bangsa dan negara. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gunawan Pagaru yang telah memberikan sambutannya. Dan untuk selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan rekaman ucapan Hari Film Nasional dari Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Hilmar Farid. Dan dilanjutkan dengan rekaman pidato dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Bapak Nadiem Makarim. Salam budaya, saya Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi UI. Tolong yo kameranya, siapin buat kami yo. Kalau boleh, saya minta air teh ya. Halo Pak Hilmar. Kalian mau ngapain kemari? Hah? Katanya Pak Hilmar nak wawancara kami. Oh, saya nggak pernah ngundang. Iya. Oke, sebentar tuh ya. Nah, asik. Saya Satya. Dan saya Tria. Oke, sekarang saya mau tanya, apa pendapat kalian tentang film Indonesia? Kalau film Indonesia, saya suka. Semua seru. Betul itu. Ayo kanti-kanti, kita tonton terus film-film karya anak bangsa ya. Ya, biar film Indonesia terus membahana ke seluruh negeri. Oke, cukup ya wawancaranya ya. Ya,
Wawancaranya selesai. Saya belum tengokin tenaga punya saya Pak Dirjen. Saya punya tenaga air. Apa api? Cukup ya. Ini tenaga kalian memang hebat, saya akui. Oh, baiklah. Bisa hancur kantor ini. Oke, sekarang kita sama-sama mengucapkan selamat Hari Film Nasional kepada penonton kita. Siap. Selamat Hari Film Nasional 2023. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Hari Film Nasional sudah sepatutnya tidak hanya menjadi perayaan yang dilakukan dari tahun ke tahun, tetapi kita gunakan sebagai momentum refleksi atas dunia perfilman nasional. Pada peringatan Hari Film Nasional tahun ini, kita mengangkat tema bercermin pada masa lalu, merencanakan masa depan. Tema tersebut membawa pesan akan pentingnya bagi kita untuk melakukan evaluasi dan pemutakhiran data tentang ekosistem film. Tujuannya untuk mendorong agar perfilman Indonesia semakin berkembang dari segi kualitas film, kualitas pekerja film, dan industrinya. Kita sebenarnya memiliki aset yang luar biasa untuk terus mengembangkan materi film Indonesia. Ada begitu banyak pengetahuan tradisional, kebudayaan, kesenian daerah, dan kearifan lokal yang bisa kita angkat melalui media film. Dan para sinias kita telah membuktikan kemampuannya dalam berbagai program yang diselenggarakan Kemendikbudristek. Mulai dari kompetisi produksi film pendek, Indonesiana Film, sampai pendukungan film Indonesia ke festival internasional. Di samping 20 film yang berhasil diproduksi dari kompetisi film pendek dan Indonesiana Film tahun lalu, kami memberikan pendukungan untuk 19 film ke festival internasional. Dan saat ini sudah ada 8 film dukungan Kemendikbudristek yang mendapatkan penghargaan di ajang festival film internasional. Kedepannya, tentu kita ingin semakin meningkatkan prestasi ini. Selain itu, besar harapan kami, para sinias Indonesia, juga dapat semakin meningkatkan produksi film-film yang memiliki nilai-nilai edukasi. Film dapat menyajikan berbagai tema yang mendidik secara menarik. Menonton dan membahas film dapat meningkatkan motivasi belajar, sekaligus mengasah daya nalar, empati, serta meluaskan pengetahuan murid. Oleh karena itu, kami tengah merencanakan agar film dapat menjadi bahan pelajar dalam kurikulum Merdeka, khususnya untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Dan kami akan melakukan kurasi film, serta menyusun berbagai modul guna membantu para guru dalam memanfaatkan film sebagai materi ajar. Oleh karena itu, peringatan Hari Film Nasional adalah waktunya bagi kita untuk menguatkan komitmen dan kolaborasi untuk semakin menguatkan ekosistem perfilman Indonesia. Perkembangan teknologi yang semakin pesat harus kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas karya, kualitas pekerja, dan industri film secara keseluruhan. Dengan begitu, perfilman Indonesia akan semakin maju, semakin berprestasi, dan semakin membanggakan di kancah dunia. Selamat Hari Film Nasional untuk semua pekerja film di Indonesia. Mari kita terus memajukan perfilman Indonesia, bergerak serentak, mewujudkan merdeka berbudaya. Salam sinema. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Wow, sekali lagi aplaus untuk Film Nasional Indonesia. Kalau boleh, Nobita juga mau kasih salam. Wah, selamat ya untuk Hari Film Nasional 2023. Eksis sedikit dari import. Boleh kan? Oke, baiklah selanjutnya. Penyerahan buku Wajah Perfilman Indonesia. Kepada perwakilan pemerintah kami mengundang Ketua Komisi 1 DPR RI Ibu Mutia Hafid, Ketua Komisi 10 DPR RI Bapak Syaiful Huda, Direktur Perfilman Musik dan Media Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang diwakili oleh Bapak Edi Suwardi, Kapokja Apresiasi dan Literasi Film, dan Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Neil L. Himam. Dan untuk selanjutnya juga kami mengundang Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia Bapak Gunawan Pagaru,
didampingi oleh Ketua Pelaksana HFN 2023, Ibu Vivian Idris. Penyerahan buku Wajah Perfilman Indonesia akan diberikan kepada perwakilan pemerintah pengampu perfilman di Indonesia, Bapak Edi Suwardi sebagai perwakilan disposisi dari Bapak Dirjen Kebudayaan, dan kemudian Bapak Nel El Himam dari Deputi Bidang Ekonomi Kreatif dan Produk Digital Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bapak Gunawan Pagaru, Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia, kami mohon untuk menyerahkan buku. Boleh foto bersama dulu, silakan. Bapak-bapak, saya mohon respon sepatah-patah kata dari perwakilan pemerintah. Pak Edi, silakan, dan setelah itu Bapak Neil untuk memberikan respon perwakilan pemerintah terhadap penyerahan buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf, Pak Mahendra, Direktur Perfilman Musik dan Media tidak bisa hadir. Rupanya sampai saat ini beliau masih melanjutkan rapat yang memang tidak bisa ditinggalkan dan meminta saya untuk mewakili beliau. Dan ada tanggapan terkait dengan buku Wajah Perfilman Indonesia yang saya akan bacakan tanggapan dari beliau sebagai berikut. Buku Wajah Perfilman Indonesia adalah hasil dari 13 sesi konferensi film nasional yang berlangsung sejak tanggal 6 sampai 11 Maret 2023. Isi buku ini menyediakan data terkait kebijakan untuk pengembangan perfilman nasional dengan landasan teoritis dan ilmiah yang kuat, yang didukung pengalaman empiris dari para pelaku dari berbagai unsur perfilman di Indonesia. Buku ini juga ditujukan sebagai wahana publikasi dan sosialisasi kebijakan, program dan fasilitasi pemerintah, dan kegiatan perfilman yang dilakukan oleh pemangku kepentingan perfilman kepada masyarakat perfilman dan masyarakat yang lebih luas, serta sebagai media komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam mensinergikan program dan kegiatan perfilman di Indonesia. Tanggapan yang diharapkan dari perwakilan pemerintah dalam hal ini Direktorat Perfilman Musik dan Media, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 1. Bahwa pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek mendukung proses selanjutnya untuk melakukan hal-hal yang dibutuhkan dalam mengembangkan dan mempertajam buku ini dengan melibatkan para pemangku kepentingan dalam ekosistem dan industri perfilman Indonesia. Kedua, bahwa pemerintah berharap buku ini dapat dikembangkan menjadi naskah akademis untuk dijadikan rencana tindak lanjut pengembangan perfilman Indonesia dalam kerangka pemajuan kebudayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017
tentang pemajuan kebudayaan. 3. Bahwa pemerintah berharap buku ini dapat didistribusikan kepada masyarakat film Indonesia dari berbagai unsur, yaitu unsur usaha, unsur profesi, unsur pendidikan, dan unsur kegiatan dalam bentuk yang aksibel atau digital. Demikian tanggapan yang disampaikan oleh pemerintah, dalam hal ini Direktorat Perfilman, Musik dan Media, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Film Nasional ke-73 2023 buat para teman-teman insan perfilman. Kedua, saya sangat mengapresiasi kepada Badan Perfilman Indonesia dengan penyelenggaraan berbagai rangkaian kegiatan, termasuk kemarin 3 minggu lalu ya Pak ya. 3 minggu lalu konferensi terkait dengan perfilman di gedung ini, dan saya juga kebetulan sebagai narasumber dan rekan kami juga dari Kemenparekraf juga sebagai narasumber, dan inilah yang dihasilkan. Salah satu yang dihasilkan tadi teman dari Kemendikbud Ristek sudah berjanji bahwa ini akan diangkat sebagai naskah akademis, dan ini merupakan satu langkah awal untuk membangkitkan kembali perfilman Indonesia. Meskipun tadi sudah Pak Gunawan sudah sampaikan, tahun ini penonton film Indonesia 61% atau totalnya 55 juta. Ini jauh lebih besar daripada sebelum pandemi, justru yang 52 juta. Ya, sekarang 5 tahun kemarin 55 juta penonton film Indonesia. Jadi kami sangat optimis bahwa ke depan perfilman Indonesia akan bangkit, bisa menjadi tuan rumah, bahkan bisa mulai merambah ke pasar internasional. Untuk itu kami juga mendukung BPI untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya yang diperlukan untuk membuat rekomendasi rencana tindak lanjut untuk pemajuan perfilman Indonesia. Dan jangan lupa teman-teman bahwa sekaligus juga film ini selain undang-undang perfilman, undang-undang kemajuan kebudayaan, juga ada undang-undang ekonomi kreatifnya yang melihat lebih dari sisi ekonomi, sehingga kami berharap bahwa film selain menjadi produk budaya juga menjadi produk ekonomi kreatif. Bangkit film Indonesia. Terima kasih kepada Bapak-Bapak perwakilan pemerintah Republik Indonesia. Semoga apa yang telah disampaikan memberikan manfaat bagi kemajuan perfilman Indonesia. Amin. Dan untuk acara selanjutnya, penyerahan tali kasih kepada 10 insan film yang telah mendedikasikan hidup dan kerjanya untuk perkembangan film Indonesia. Untuk itu saya mengundang Ketua Bidang Standar Kompetensi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bapak Naswan Iskandar, dan Bendahara Umum BPI, Ibu Agustina Rohyanti, untuk memandu penyerahan tali kasih. Boleh tepuk tangan? Cek, ya. Selamat sore, para tamu terhormat. Satu, ya. Terima kasih. Terima kasih, ya. Luar biasa ya pertemuan sore ini. Kita mendapatkan vibrasi-vibrasi yang luar biasa. Pastinya begitu, saya merinding Mbak Anti. Yang pasti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Ini merasa ada di 3 zaman, 4 ya.
4. 70, 80, 90, 2000. Ya 4. Sebentar lagi mau ke 5 ya. Alhamdulillah. Di hari yang berbahagia ini Bapak Ibu, para undangan semua. Hari yang berbahagia di Hari Film Nasional. Dengan penghormatan dan kasih yang mendalam. Badan Perfilman Indonesia memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada 10 insan film senior Indonesia. Dekade 70, dekade 80-an. Yang memiliki dedikasi yang sangat tinggi di bidang perfilman nasional. Karya-karya mereka memiliki kualitas nilai-nilai bangsa, kepeloporan, serta menjadi inspirasi bagi masyarakat perfilman Indonesia. Mereka adalah insan film yang memiliki integritas, personalitas, dan kreativitas untuk menumbuhkan, mengembangkan perfilman di Indonesia. Mereka memiliki kepedulian yang sangat tinggi pada kemajuan bidang perfilman yang ditekuninya, serta berkontribusi penuh pada peningkatan apresiasi di masyarakat. Mereka juga telah mendedikasikan sepanjang hidupnya untuk film dan perfilman Indonesia. Membuat film Indonesia tetap ada. Melalui karya-karyanya, mereka menjadikan masyarakat luas bangga memiliki film Indonesia. Untuk yang pertama, sutradara ini dikenal bertangan dingin. Ia lahir pada tanggal 23 Desember 1958. Berbekal talenta dan pengetahuan seni teater yang ditimba di Institut Kesenian Jakarta, insan film ini merambah karir di bidang produksi film. Debutnya di tahun 1991 melambungkan namanya karena karya Bunga-Bunga Kusam terpilih sebagai sinetron terbaik pilihan pembaca tabloid Bintang. Karya Jendela Rumah Kita sangat dikenal dan berkesan di hati penonton Indonesia. Begitu juga karya Gadis Manis Dalam Gerimis menjadi drama seri terbaik pada Festival Sinetron Indonesia tahun 1991. Ada banyak nilai-nilai luhur yang disebarkan melalui karya-karyanya. Kita sebut saja Pada Sorga di Telapak Kaki Ibu, Potret Kami, Pariban dari Bandung, Kasih Seluas Langit, Doa dan Cinta, Rubiah, Al-Kautsar, Di Balik Jilbab Saskia, serta pada karya film panjangnya True Heart serta yang lain-lainnya. Untuk itu, ya, dengan bangga kita undang Bapak Ismail Sofyan Sani. Dengan hormat kami mengundang Bapak Saifullah Agam PSD, Direktur Manajemen Industri Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk berkenan memberikan penghargaan dan apresiasi. Karena Bapak Saifullah, ya, kami persilakan. Silakan Bapak Den. Ya. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih Pak Saifullah. Terima kasih Om Ismail Sofyan Sani. Manajer produksi film ini lahir di Jakarta pada tanggal 11 Juli tahun 1955. Pengalaman pertama menjadi pekerja film sebagai asisten unit dalam film
Bunga Rose dari Cikembang di bawah arahan sutradara Fred Young. Setelah kiprah di film pertamanya, beliau meneruskan karir sebagai asisten unit dalam banyak produksi film, di antaranya Putri Solo, Widuri, Letnan Harahap, Selimut Cinta, serta Pelangi-Pelangi. Keteguhan berkarya, berkarir terus menjadi tautan dari kiprahnya. Tahun 1980 karirnya meningkat menjadi unit manager pada film Residivis, Preman-Preman, Kristal-Kristal Cinta, Nyai Roro Kidul, Samson Delilah. Dan pada tahun 1988 karirnya kembali meningkat menjadi pimpinan produksi yang kala itu disebut Pimpro, pada hari ini disebut manajer produksi film. Disebut juga manajer produksi pada film Taksiku dan Pelangi di Nusa Laut. Selain film yang ditonton di bioskop di layar lebar, beliau juga terlibat sebagai manajer produksi untuk beragam produksi iklan komersial, film dokumenter, dan produksi iklan layanan masyarakat. Kecintaannya terhadap profesi dan kepedulian kepada teman sejawat, pada tahun 2017 beliau mendirikan Paguyuban Karyawan Film dan Televisi Senior, dan pada 28 Maret 2022 mendirikan Yayasan Sehati Seprofesi sebagai bentuk kepedulian kepada para pekerja film dan televisi senior di Indonesia. Mari kita sambut Bapak Mujiono. Silakan maju ke depan, Bapak. Dengan hormat kami mengundang Ibu Dr. Indah Cahyawulan, Rektor Institut Kesenian Jakarta, untuk berkenan memberikan penghargaan dan apresiasi. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Mujiono atas dedikasinya. Ya, terima kasih. Silakan. Terima kasih Ibu Indah. Terima kasih Mas Puji. Ya. Masih lanjut imbalannya? Masih lanjut. Iya. Keempat ya? Oke. Kalau tadi kita lihat seorang sutradara, kemudian seorang manajer produksi atau Pimpro. Kali ini insan film ini cinta sekali dengan keindahan. Beliau lahir di Jakarta pada 11 Desember 1953. Talenta dan kecintaan beliau terhadap riasan wajah membawanya ke dunia film perfilman menjadi seorang penata rias atau yang lebih dikenal dengan istilah makeup artist. Beliau memiliki peran penting dalam membantu menciptakan dan menghidupkan karakter dalam cerita film. Dia membuat penonton lebih mudah memahami karakter dan terlibat dalam cerita setiap film yang ditonton oleh semua penonton film Indonesia. Karya-karya riasan beliau memberikan warna dan dimensi pada banyak film. Di antaranya dapat dilihat dalam film Mana Tahan dengan sutradara Nawi Ismail, Inem Pelayan Seksi, besutan sutradara Nya Abbas Akub, Cinderella,
karya sutradara Willy Willianto, Janur Kunir atas arahan sutradara Alam Surya Wijaya, Kabut Sutra Ungu, dan Bukan Sandiwara di bawah arahan sutradara Sumanjaya, Titian Rambut di Belah 7, arahan sutradara Khairul Umam, dan masih banyak lagi karya-karya beliau. Iya, tak hanya di era 70-an dan 80-an, beliau tetap terlibat berkarya, memperindah semua karakter, bahkan sampai era 90-an. Penata rias ini masih terlibat di banyak film, diantaranya Bunga Desa, Putri Kuntilanak, Opera Jakarta, Titipan Ilahi, dan Cecep. Kita undang hadir di atas panggung ini Ibu Inge Rotin Sulu. Tepuk tangan untuk Ibu Inge. Dengan hormat kami mengundang Bapak Edi Suwardi dalam hal ini mewakili dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemdikbudristek untuk berkenan memberikan penghargaan dan apresiasi. Tepuk tangan. Terima kasih Ibu Inge. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Edi. Ya. Terima kasih Silakan, Pak Edi, Ibu Inge. Baik, berikutnya adalah penata artistik film akan bertanggung jawab untuk merancang dan mengkoordinasikan elemen-elemen visual dalam produksi film, membantu sutradara menciptakan dunia film yang konsisten dan tentunya menarik bagi penonton, serta memungkinkan penonton terlibat dalam cerita dan emosi yang ingin ditampilkan. Orang film lebih akrab memanggil beliau dengan sebutan Cak Man. Lahir di Surabaya pada tanggal 15 Maret 1951. Karir di bidang artistik dimulai sebagai property man. Di banyak film, diantaranya Gita Cinta di SMA, Guruku Cantik Sekali, Roman Picisan, Perkawinan 83. Dan beliau melanjutkan karirnya sebagai set dekorator dalam produksi film Pondok Cinta di bawah arahan Win Umbo, Permainan di Balik Tirai, Rimba Panas, dan lainnya. Sebagai penata artistik, salah satu karya beliau terlihat pada film Mentari dari Kurau. Dan selain di layar lebar, ditayangkan di bioskop, Cak Man juga terlibat sebagai penata artistik di banyak produksi iklan komersial dan beberapa program televisi. Selain tetap produktif berkarya, Cak Man juga aktif dalam berbagai upaya pengembangan perfilman Indonesia, baik itu menjadi pengurus organisasi profesi bidang film, upaya perbaikan mutu perfilman, dan sejak tahun 2011 menjadi sekretaris yayasan yang peduli akan kesejahteraan pekerja film dan televisi. Ya, mari kita sambut Bapak Firman Hadi alias Cak Man. Kami persilakan. Dengan hormat kami mengundang Kepala Balai Media Kebudayaan Ibu Retno Reswati untuk berkenan memberikan penghargaan dan apresiasi. Ya,
Kalau begitu dengan hormat kita mengundang Ibu Heni Wiratdimaja dari Indonesia TV untuk berkenan memberikan penghargaan dan apresiasi. Kita berikan aplaus untuk Bapak Firman Hadi. Ya. Sudah, ya. Silakan. Terima kasih Om, terima kasih Bu Eni. Iya. Memang kodratnya artistik yang memberi penghargaan dan diberi kostumnya juga satu nada. Ibarat color paletnya ya Om ya. Disesuaikan udah ya. Ya, selanjutnya masih ada. Artistik, kostum, make up maksud saya. Terus kemudian manajemen produksi, penyutradaraan. Sekarang kita kembali lagi kepada seorang insan film yang karyanya sangat anak muda. Pada masa itu agaknya ini merupakan keahlian khusus dari beliau. Lihat saja pada karya-karyanya yang terkenal seperti Lupus Tangkaplah Daku Kau Kujitak. Lupus 1, Lupus 2, sehingga Lupus 4. Ih serem. Judul lainnya adalah anak-anak gas dalam elegi buat Nana. Si Roy, Ricky nakalnya anak muda, dan Olga dan sepatu roda. Sinias ini lahir di Jakarta pada tanggal 29 Oktober tahun 1950. Memulai bidang karir di bidang film pada tahun 1971 sebagai asisten penata artistik dalam film Rina. Di bawah arahan sutradara Abu Bakar Junaidi, Ateis, arahan sutradara Syuman Jaya, dan Perkawinan dalam Semusim di bawah arahan sutradara Teguh Karya. Beliau bekerja dengan banyak sutradara mumpuni yang semakin mengasah talenta yang dimilikinya. Hingga pada tahun 1981 menyutradarai film untuk pertama kalinya dengan judul Dalam Kabut Badai dengan pemeran utama Billy Argo dan Ita Mustafa. Sukses dengan film pertama, sutradara ini semakin produktif menghasilkan karya-karya film yang ditunggu oleh penontonnya. Di antaranya Tapak-Tapak Kaki Walter Monginsidi, yang menjadi bintangnya adalah Roy Martin sebagai nominasi pemeran utama pria terbaik pada FFI 1983. Film lainnya adalah Kulihat Cinta di Matanya dan banyak lagi film romantis yang lain saya kira. Untuk itu tidak berlama lagi dengan bangga kita sambut Bapak Acil Nasrun. Ini siapa ya? Kami mengundang Ketua Dewan Pengawas Badan Perfilman Indonesia, Bapak Alex Sihar, untuk berkenan memberikan penghargaan dan apresiasi. Kita berikan tepuk tangan aplaus untuk Bapak Acil Nasrun atas dedikasinya pada perfilman Indonesia. Ya, silakan. Terima kasih banyak Om Acil. Terima kasih banyak Pak Alex Sihar. Iya, akhirnya kita ketemu fans kita ya Mas Alex ya. Kita baru lahir, Om Acil sudah bikin film. Waduh. Dan sekarang masih tetap menginspirasi kita. Iya. Selanjutnya, kita harus memanggil. Iya, kita harus memanggil. Sepertinya akan lebih seru kalau kita undang Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan, Mas Tito
Tito Imanda PhD. Imanda. Dan akan melanjutkan bersama Mas Tito, Ibu Judith Diputro. Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Promosi Badan Perfilman Indonesia. Kami serahkan. Kami undur diri. Ya, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Shift 2. Shift 2. Selamat sore. Kita mencoba lebih cepat mungkin ya karena sudah mau maghrib. Sineas segudang prestasi ini lahir di Ambon, Maluku pada tanggal 30 Juli 1949. Menapakkan jejak di dunia perfilman dalam film Ranjang Pengantin tahun 74, hasil besutan sutradara Teguh Karya. Sebagai editor film, sineas ini tercatat beberapa kali meraih Piala Citra sebagai penyunting gambar terbaik seperti pada film Usia 18 tahun 1980, Di Balik Kelambu 82, dan Ponirah Terpidana 83. Sebagai seorang sinematografer, penghargaan Piala Citra pertamanya diraih pada FFI tahun 85 dalam film Dua Tanda Mata. Pada Festival Film Asia Pasifik pada tahun 1986, film Dua Tanda Mata juga dinobatkan sebagai film dengan fotografi terbaik. Prestasi selanjutnya sebagai penata sinematografi terbaik diraih pada FFI tahun 1986 dalam film Ibunda dan dalam film Cut Nyak Din pada FFI 88 yang juga mendapatkan penghargaan sebagai film dengan fotografi terpuji pada Festival Film Bandung tahun 1989. Setelah tidak lagi aktif sebagai sinematografer, penerima anugerah Lifetime Achievement FFI 2015 tetap mengabdikan dirinya untuk perkembangan dunia film dan televisi. Pada tahun 2021, Kementerian Ketenagakerjaan RI memberikan anugerah kepadanya sebagai pekerja film berdedikasi sepanjang masa. Dengan bangga kita sambut Bapak George Kamarula. Kami mengundang Dewan Etik Badan Perfilman Indonesia, Ibu Nining El Karim, untuk berkenan memberikan penghargaan dan apresiasi. Terima kasih, Bu Nini. Terima kasih, Bu Nini. Sutradara beken ini lahir di Pemangkat, Kalimantan Barat pada tanggal 7 Juni 1947. Memulai karir di bidang perfilman sebagai pencatat adegan dan asisten sutradara dalam kurun waktu 1974 sampai 1979. Debut sebagai sutradara dan penulis skenario dimulai pada film Kembang Semusim tahun 1980 yang meraih Piala Citra untuk kategori pemeran wanita terbaik pada FFI tahun 1981. Beberapa karya film terbaik sutradara ini yang sangat berkesan bagi khalayak penonton film Indonesia adalah antara lain Hati Yang Perawan, Naga Bonar yang dibintangi oleh Deddy Mizwar dan Nurul Arifin. Begitu melekat dalam ingatan penonton hingga saat ini. Sepondok Dua Cinta dan Bawalah Aku Pergi yang membawanya sebagai peraih nominasi sutradara terbaik pada FFI 1982. Selain sukses di layar bioskop, karya-karya sineas ini juga mendapatkan tempat tersendiri di hati penonton layar kaca, seperti karya serial Abu Nawas, Bias-Bias Kehidupan, Masih Ada Kapal ke Padang, Numpang Parkir, dan Antara Jakarta dan Perth. Jenderal Naga Bonar 1996, Ngantri ke Surga, The Series, tahun 2015, dan Jawara tahun 2016. Kita sambut Bapak MT Risyaf atau Murtada Risyaf.
kami mengundang Ketua Lembaga Sensor Film, Bapak Romi Fibri Herdianto untuk berkenan memberi penghargaan dan apresiasi. Sebagai sutradara, insan film ini berhasil menyampaikan edukasi tentang budi pekerti, moral, tata susila, dan perjuangan hidup yang pantang menyerah melalui film yang dikemas apik dalam genre drama bertema percintaan. Beliau lahir di Bangka 23 Maret 1940. Film pertama yang disutradarainya adalah Kehormatan tahun 1974 yang diperankan oleh pasangan Bintang Widiawati dan Sofan Sofyan. Menyusul film keduanya, Gaun Pengantin 1974, diproduksi di tahun dan pemeran bintang yang sama. Hampir seluruh film hasil besutan sutradara ini mendapat sambutan yang memuaskan dan berkesan di hati penontonnya. Beberapa di antara karya terbaiknya adalah Cinta di Balik Noda tahun 1984 yang mengantarkan pemeran wanitanya, Meriam Bellina, menjadi pemenang FFI 84 sebagai pemeran wanita terbaik. Amalia SH 1981 yang dibintangi oleh Widiawati sebagai nominasi pemeran utama wanita terbaik pada FFI 1983. Kulihat Cinta di Matanya tahun 1985, Ketika Musim Semi Tiba tahun 1986 yang dibintangi oleh Paramita Rusady dan Riko Tampati, dan Selamat Tinggal Janet 1989 dengan Ria Irawan sebagai pemeran pembantu wanita yang berhasil meraih Piala Citra sebagai pemeran pembantu wanita terbaik pada FFI 1988. Mari kita sambut Bapak Bobby Sandi. Kami mengundang Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia, Bapak Gunawan Pagaru, untuk berkenan memberikan penghargaan dan apresiasi. Sutradara kawakan ini lahir di Rangkas Bitung, Banten pada tanggal 5 Mei 1939. Berkiprah di dunia perfilman untuk pertama kalinya pada tahun 1974 sebagai script girl untuk film Melawan Badai yang disutradarai oleh Sofia W.D. Karirnya kemudian meningkat sebagai asisten sutradara pada film Jangan Menangis Mama tahun 1977 dan menjadi sutradara untuk pertama kalinya pada tahun 1979 dalam film Guruku Cantik Sekali. Selain sebagai sutradara, beliau juga dikenal sebagai penulis skenario dan pemeran film. Agaknya, talenta menulis cerita pendek yang telah digeluti sejak tahun 1953 menjadikan hampir di semua film yang beliau kerjakan merangkap sebagai penulis skenario. Beberapa penghargaan yang diraih insan film ini diantaranya pada tahun 1989 meraih Piala Citra sebagai penulis skenario terbaik sekaligus sebagai nominasi sutradara terbaik dan cerita asli terbaik pada Festival Film Indonesia. Dalam film Semua Sayang Kamu. Pada FFI tahun 1992 sebagai nominasi untuk kategori cerita asli untuk film dalam karya yang berjudul Ku Berikan Segalanya. Tidak hanya di layar bioskop, karya-karya terbaiknya juga tampil mengesankan di layar kaca. Karya film yang tayang di televisi diantaranya karya sinetron Aku Mau Hidup tahun 1994, menghasilkan Piala Vidya untuk pemeran wanita terbaik pada Festival Sinetron Indonesia tahun 1994. Dengan bangga kita sambut Ibu Ida Farida. Kami mengundang rekan kami,
Bu Vivian untuk memberikan penghargaan. Dokumentaris dan ahli perfilman ini lahir di Jakarta pada tanggal 25 September 1957. Setelah menyelesaikan program D3 Film di Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta pada tahun 1977 sampai 1980, beliau melanjutkan pendidikan di Nederlandse Film Academic, Amsterdam, Belanda pada tahun 1981 sampai 82. Dan di Kultur Antropologi Netwesterse Sociologie, Universiteit van Amsterdam, Belanda, 1983-88. Sekembalinya ke Indonesia setelah sempat bekerja sebagai sutradara dan penulis skenario di Belanda, sinias ini kembali melanjutkan studi film tingkat sarjana S1 di Institut Kesenian Jakarta pada tahun 1996 sampai 1998. Studi magister S2 di Institut Seni Indonesia Surakarta pada tahun 2007 sampai 2009. Dan menempuh pendidikan doktoral S3 di Institut Seni Indonesia Surakarta pada tahun 2016 sampai 2021. Selain sebagai kreator film dokumenter, lebih dari separuh usianya didedikasikan untuk pendidikan perfilman di Indonesia. Terlibat aktif di banyak forum pendidikan, menulis buku film dokumenter, aktif sebagai pendidik di Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta. Terlibat aktif dalam penyusunan standar kompetensi kerja nasional Indonesia bidang produksi film dan aktif sebagai asesor kompetensi bidang film. Pada tahun 2015, bersama beberapa aktivis pendidikan film, mendirikan Perkumpulan Program Studi Film dan Televisi Indonesia yang hingga kini beliau menjadi ketua umum untuk periode yang kedua. Kita sambut Bapak Gerson R. Ayawaila. Kami juga ingin mendapat satu atau dua patah kata dari Pak Gerson mengenai ini. Dan pemberian bisa diberikan oleh Bu Judith Dipodiputro sebagai Ketua Bidang Promosi dan Hubungan Luar Negeri BPI. Terima kasih. Saya masih agak surprise
Mungkin saya yang termuda di sini yang lebih bekerja, berkarya di bidang pendidikan. Assalamualaikum, salam sinema, salam budaya. Ini suatu penghargaan yang telah kami terima, suatu makna apresiasi terhadap para penggiat, pengkarya sebagai insan perfilman yang dilihat dan dinilai telah memberikan dedikasinya pada perkembangan perfilman Indonesia. Selain penghargaan, tentunya ini merupakan wujud timbal balik silaturahmi antara junior dengan seniornya. Sekaligus sebagai wahana transfer semangat dan dedikasi kepada generasi baru. Hal yang sangat kami hormati dan sangat berterima kasih. Karena tali kasih ini merupakan salah satu bentuk apresiasi dari Badan Perfilman Indonesia yang telah memberikan warna yang berkesan pada Hari Film Nasional tahun 2023. Serta penghargaan dari masyarakat perfilman kepada para senior perfilman Indonesia. Sekali lagi kami mengucapkan beribu terima kasih. Semoga tali kasih ini dapat berlanjut dan ekosistem perfilman Indonesia semakin berkembang dan semakin mantap. Terima kasih, salam sinema. Terima kasih, Mas Gerson. Terima kasih sekali lagi kepada Mas Gerson. Untuk itu saya serahkan kembali acara kepada pembawa acara. Terima kasih. Penyerahan buku wajah perfilman Indonesia dan penyerahan tali kasih yang merupakan kegiatan inti Sarasehan Hari Film Nasional 2023 sudah kita lewati bersama. Untuk menutup seluruh rangkaian Hari Film Nasional 2023 sekaligus menutup acara ini, kata penutup dari Ketua Pelaksana Hari Film Nasional 2023 yang akan disampaikan oleh Ibu Vivian Idris. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kebaikan untuk kita semua. Rahayu. Selamat Hari Film Nasional 2023. Mewakili tim pelaksana Hari Film Nasional 2023, saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Direktorat Perfilman Musik dan Media, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang telah mendukung seluruh rangkaian acara Hari Film Nasional tahun 2023. Terima kasih kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya seluruh rangkaian Hari Film Nasional 2023. Dan khusus kepada Pokja Apresiasi dan Literasi Film, Bapak Edi, Ibu Ruli, teman-teman, Mbak Ayes, terima kasih banyak telah mendampingi kami dalam melaksanakan Hari Film Nasional 2023. Para undangan, pimpinan institusi pemangku kepentingan perfilman di Indonesia yang saya hormati, dan rekan-rekan yang berbahagia, para hadirin yang berbahagia, pelaku, pegiat, dan praktisi perfilman Indonesia yang saya cintai. Perayaan Hari Film Nasional 2023 berlangsung dalam rangkaian yang dibuka dengan konferensi film nasional pada tanggal 6 sampai 11 Maret 2023, dilanjutkan dengan lokakarya Hari Film Nasional pada tanggal 15 sampai 18 Maret 2023, yang kemudian ditutup dan dipurnakan dalam acara hari ini, yaitu Sarasehan Hari Film Nasional 2023. Rangkaian Hari Film Nasional adalah momentum yang perlu dirayakan dengan istimewa dan tidak hanya berfokus pada acara seremonial semata. Ini adalah momentum pertemuan resmi para ahli dan praktisi pakar dari berbagai instansi dan lembaga pemangku kepentingan perfilman nasional.
yang membicarakan masalah-masalah aktual dan kebijakan-kebijakan terkait perfilman di Indonesia. Juga sebagai proses evaluasi dan bertukar pendapat dalam upaya penguatan dan pemajuan perfilman nasional. Hasilnya adalah buku yang tadi telah diserahkan kepada perwakilan pemerintah, yaitu buku Wajah Perfilman Indonesia. Buku ini akan dicetak secara terbatas dan akan kami distribusikan kepada stakeholder Badan Perfilman Indonesia dan akan juga didistribusikan dalam format yang aksesibel, yaitu bentuk digital. Badan Perfilman Indonesia mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada 10 penerima tali kasih Hari Film Nasional 2023 yang telah mendedikasikan hidup dan kerjanya untuk perfilman Indonesia. Dan akhirnya terima kasih tak terhingga kepada rekan-rekan saya tim pelaksana Hari Film Nasional 2023. Boleh dong dikasih aplaus ke panitia yang sudah bekerja 1,5 bulan penuh dan akhirnya kita sampai pada momen sarasehan Hari Film Nasional 2023 ini. Dengan berakhirnya sarasehan Hari Film Nasional ini, kami juga ingin mengucapkan selamat kepada 2 asosiasi perfilman yang baru saja terbentuk, yaitu Asosiasi Fixer Film Indonesia. Bapak Viko Imanda ada di sini, selamat Pak Viko. Dan kemudian juga kepada AVC yang baru saja terbentuk, Asosiasi Video Streaming Indonesia, ada Bapak Hermawan Sutanto. Perkembangan terbaru dari perfilman Indonesia. Pak Viko, selamat sudah terbentuk. Selamat Pak. Boleh mungkin menyampaikan sepatah 2 patah kata tentang terbentuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viko dari Asosiasi Fixer Film Indonesia. Kami adalah sebuah wadah para fixer ataupun production service company yang biasa menghandle produksi asing yang masuk ke Indonesia. Ada beberapa teman pengurus di sana, ada Mbak Rahmi sebagai sekretaris, Mbak Mita sebagai bendahara, Mas Ari Susanto sebagai kepala bidang 3, Mas Kresna kepala bidang 2, dan ada 2 teman yang berhalangan hadir. Kami mengucapkan terima kasih kepada BPI, karena kami juga menjadi bagian dari konferensi film nasional, menjadi salah satu sumber untuk tema Filming in Indonesia yang mungkin sekarang sudah ada di buku itu ya Mbak ya. Salah satu materinya juga kami turut mengisi. Harapan kami dengan adanya Asosiasi Fixer Film Indonesia tidak akan terjadi lagi permasalahan kayak yang baru saja terjadi tentang film Julia Robert syuting di Australia padahal skripnya di Bali. Nah, inilah yang harus kita sinkronkan antara instansi terkait, stakeholder, bahwa apa PR kita ke depan untuk membuat sistem yang lebih simple dan efektif agar para produser asing maupun OTT asing ataupun investor asing bisa gampang masuk ke Indonesia dan tentunya akan membawa efek domino buat kita semua masyarakat film Indonesia. Dan semoga ini menjadi langkah awal kami untuk ke depan menjadi lebih maju dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua yang telah hadir. Terima kasih. Selamat malam. Yang terhormat Bapak Romi, Pak Gunawan, dan semua anggota dan pengurus BPI. Saya ingin mewakili asosiasi baru, Bapak Ibu, namanya Asosiasi Video Streaming Indonesia. Jadi barengan kita Pak lahirnya, gitu ya. Kami adalah asosiasi yang menjadi wadah OTT streaming yang ada di Indonesia, di mana membernya sekarang ada 8. Dan dari 8 anggota itu semuanya adalah OTT lokal, yaitu ada bioskop online, ada Cukmu, ada Genflix, ada Klik Film,
ada Mola, ada Maxstream, ada Video, dan ada Vision Plus. Misi kami adalah kami ingin menjadi forum buat OTT yang lagi sekarang ngetren nih Pak, Bu, di Indonesia. Dan kami ingin menjadi mitra terpercaya dengan government supaya bersama-sama kita bisa mewujudkan ekonomi kreatif yang lebih maju. Di sini kami berharap satu adalah doa restu dari Bapak Ibu semuanya. Sekiranya nanti kita juga bisa bekerja sama dengan OTT, karena ujungnya adalah OTT itu ada di bagian hilirnya Pak. Kita yang interfacing streaming dengan usernya, sedangkan di belakang dari hilir itu hulunya adalah produksi film. Sebelum saya tutup, saya juga ingin memberikan statistik bahwa kalau dilihat semua menit yang di stream di seluruh Southeast Asia, Asia Tenggara, sangat membanggakan bahwa hanya di Indonesia, ternyata orang Indonesia kalau streaming dari film-film itu, dari semua film mau Korea, mau Hollywood dan seterusnya, ternyata nomor 1 khusus di Indonesia saja, itu streamingnya film Indonesia, film lokal. Jadi dengan itu saya menutup selamat Hari Film Nasional dan semoga nanti kerjasama antara Bapak Ibu yang di bagian produksi film, menciptakan film sampai produksi dan postproduksi bisa bekerja sama dengan kami yang ada di hilir, karena kami adalah platform yang nantinya akan menstreamingkan film-film bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di sini. Terima kasih. Terima kasih Mas Viko dan Mas Hermawan. Ngomong-ngomong soal streaming, di sini juga ada OTT termuda di Indonesia, Rangkai. Rangga boleh halo-halo. Nah itu juga, ini mungkin juga nanti bisa bergabung dengan Avisi ya. Baik, terima kasih banyak. Dengan ini rangkaian perayaan Hari Film Nasional 2023 resmi kami tutup. Terima kasih.